Itu andai benar pun kita salah, andai salah apalagi. Oleh sebab itu tak ada untungnya suuzon. La tajassasu. Jangan cari kesalahan orang. Dia sudah masuk Islam, dia sudah bersyahadat, dia sudah salat, dia sudah berzakat. Wa hisabuhu ma'alallah. Adapun batinnya urusan Allah. Makanya kalau kita nengok orang mati, nampak wajahnya hitam, nampak matanya melotot, tak perlu kita ceritakan di warung kopi. Tak perlu kita balik ke rumah cerita semua keluarga. Aku tadi menjenguk Pak Fulan, memejamkan matanya, hampir keluar biji matanya. Bisa jadi di saat sakratul maut itu dibuat Allah dia sesakit-sakitnya, karena Allah mau membersihkan dia. Setelah itu dia tak ada dosa sama sekali. Maka kita husnuzan. Makanya kata Nabi, ulkuru mahasina mautakum. Kalau mau menyebutkan orang mati, sebut baik-baiknya aja. Gimana kemarin almarhum itu? Oh, baik. Apa baiknya? Banyaklah pokoknya. Tak bisa kuceritakan saking banyaknya. Tapi dia orang baik. Yang buruk-buruknya apa? Aku tak ingat. Ingatlah orang kebaikannya. Tapi kalau diri sendiri, ingat buruk kita. Sekarang orang dibaliknya. Kalau dirinya, ada ingat yang baik-baiknya. Kalau orang lain, buruk-buruknya. Gara-gara hujan sehari, hilang kemarau setahun. Sekali dia silap salah, itulah yang diingat sampai mati. Aku bosan sampai mati, tak bisa kelupang. Berapa kali dia buat buruk? Sekali. Padahal kebaikannya banyak. Sekali dia tidak membayar kita makan. Kenapa itu yang kita ingat? Padahal banyak berbuat kebaikan dia yang lain. Sekali dia menyinggung perasaan. Tapi memang itulah kerja setan memang. Berhasil setan. Oleh sebab itu maka fana'nu lana adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair, kata Syekh. Kita hanya menengok zahirnya saja, Allah lah yang menengok batin. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Kau kenapa tak salat? Itu zahirnya, batinnya di sini. Oh, itu tak betul. Jangan dibalik. Kau kenapa tak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya. Nanti datang orang gila tak bercelana. Kau kenapa tak bercelana? Yang penting hatinya bercelana. Baru kena 1-0 tu katanya. Ada tuntunan Islam yang kita ikuti. Setelah dia bersyahadat, dia solat, dia ikuti ajaran Islam, masalah batinnya urus masing-masing. Sentiasa kita jaga batin ini. Jangan sampai kita nodai. Kita jaga. Karena itu yang dipandang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, tak menengok kulit kamu, tak menengok mata kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal kamu. Oleh sebab itu maka diingatkan oleh Syekh, ditutupnya pengajian diingatkannya, bedakan antara uqatil dengan aqtul. Aqtul, kubunuh. Tapi di sini uqatil. Apa maknanya? Kalau memang orang itu mau membunuh aku, maka aku boleh membalas. Uqatil man yuqatiluni. Kalau dia memerangi aku balas. Tapi untuk memulai, tidak. Berkata kasar dia kepada kita balas. Boleh bosan? Boleh. Gimana cara balasnya? Wa alaika, kau juga. Ustaz, orang kasar-kasar di internet itu kenapa tak Ustaz balas? Tak saya baca. Tak sempat saya bacanya. Lam yarid anna ghazwata Uhud, anna ghazwatan wahidan min 27 ghazwah fi asr Nabi kanat i'tidaan wa udwanan. Tidak ada satu riwayat pun 27 kali Nabi berperang. Nih, 27 kali peperangan, tidak ada satu pun dimulai dari umat Islam. Halaman 38 Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Tuhfatul Kiram, Syarah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, Dr. Hisham Kamil. Tidak ada kata dia yang diawali umat Islam. Semuanya adalah mempertahankan diri. Islam, orang beriman seperti lebah. Untuk mengganggu orang, tidak. Tapi dia jangan diganggu. Kalau dia sudah diganggu sekali, sarang dia buat tinggi di kayu tualang. Belum pernah lebah membuat sarang di pokok toge.
Di mana lebah membuat seorang tinggi di kayu tualang karena dia tak mau mengganggu orang. Tapi kalau orang memanjat mengganggu, dia kejar sampai masuk ke dalam sumur pun dikejar. Nah, inilah yang sekarang sedang mengejar nih. Banyak yang sedang mengamuk sekarang di internet nih mengejar. Ini tawon cyber namanya. Hati-hati, waspadalah. Balittari yakhshadu annaha kanat difa'an 'anil nafsi wad din. Saksi sejarah bersaksi bahwa peperangan Nabi dan sahabat itu difa'an minan nafs, difa'an 'anil nafs, menjaga kehormatan, menjaga nyawa, menjaga anak, wad din, dan menjaga agama. Bahkan dalam salah satu bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru Syekh Qardawi, menulis Kristen Ortodok Koptik Mesir berterima kasih kepada Islam karena sebelum Islam datang mereka tertindas, setelah Islam datang justru mereka bebas. Karena sebelumnya mereka ditindas oleh Romawi Katolik, sedangkan Mesir Koptik, berbeda mazhab mereka itu antara Katolik dengan Koptik. Katolik menekan Koptik. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ceritanya Al-Masihiyyah wal Islam fi Misra, cerita tentang Masehi dan Islam di Mesir. Bahkan ketika Inggris nongkrong di Mesir, Inggris dengan alasan kami menjaga saudara kami yang Koptik karena Koptik minoritas, nanti takut disiksa orang Islam, kata Inggris. Apa yang dilakukan orang Koptik? Naik pendeta Koptik di atas di atas mimbar Al-Azhar menyampaikan orasi. Apa kata dia? Kalaulah Inggris berada di Mesir hanya untuk menjaga kami, silakan kami mati di tangan saudara kami yang muslim. Allahu Akbar. Orang Koptik tidak mau Inggris menjajah Mesir dengan alasan menjaga minoritas. Kami sudah lama terjaga dengan keberadaan kami bersama saudara kami muslim. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Begitulah Islam. Maka hari ini kalau ada saudara-saudara kita yang nampaknya kasar, brutal, sebenarnya dia tidak memulai, tapi dia dipancing. Umat Islam ini pantang dipancing. Dan yang memancing ini pula disangkanya ikan pantau. Tak tahu dia ikan paus ternyata. Setelah tengoknya paus barulah minta maaf, tanda tangan 6.000. Modal 6.000 aja. Sama macam serba 6.000. Modal materai. Hati-hati yang punya materai 6.000. Mau minta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis kita pada malam ini. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sampai dia bersaksi dari Tuhan Allah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian pula illa bihaqqil Islam. Masya Allah. Di mana? Ustaz, karena jamaah terlalu padat, bapak-bapak, ibu-ibu bercampur. Oh, kenapa bisa bercampur? Harus dipisahkan. Tak boleh bercampur. Akan datang, maka harus jelas ada tembok di antara kita. Yang bercampur. Bercampur itu ikhtilat, tak boleh, Ustaz. Tak boleh campur. Akan datang, harus campur. Satir, hijab tinggi. Ada pula sebagian masjid dipasangnya hijab sampai ke pinggang aja, tetap nampak muka. Harus tutup. Tak boleh campur. Akan datang yang lagi. Kita siap-siap. Mungkin pengurus merasa tak banyak ini. Dia tak tahu bahwa Ustadz ini makin mau dibunuh makin banyak. Orang penasaran, pucat tak Ustadz itu? Bisa tak dia ceramah?
menghadapi preman nasi bungkus apa pelawatan. Ustadz Abdul Somad, semua dilindungi Allah SWT dan selalu. Ustadz, saya mau bertanya, kalau saya selalu rajin mengikuti pengajian UAS kemanapun, apakah itu mengurangi tentang jawabnya kepada keluarga, mengurangi tanggung jawab pada keluarga? Tiap hari dengar ceramah. Sekarang ini yang jadi masalah, yang selalu masuk WhatsApp, ibu-ibu mengadu suaminya cemberut karena istrinya dengar ceramah. Istri pula mengadu karena suaminya. Sebaliknya pula suami mengadu. Sampai suaminya pulang, dengarnya suara saya di kamar, apa kata dia? Jangan lagi ada Ustadz Somad di antara kita. Maka sesuaikanlah. Janganlah pula mendengar ceramah dari pagi sampai petang, hingga sambal belacan pun tak ada. Sesuaikanlah, ada waktu-waktunya dengan ceramah. Karena